Berdiri. Udah semua hadir. Sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, kita ngapain? Berdoa. Iya, ayo Ibra, pimpin berdoa dulu ya. Nah, yuk kita berdoa bersama-sama. Ayo berdiri dulu kalau mau berdoa. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar hari ini, mari kita berdoa dan dulu kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, silakan duduk. Makasih ya. Nah, sekarang sebelum kita mulai, kita harus menyanyikan lagu. Iya, Ibu punya lagu. Belajar baca sila. Nana tahu lagunya? Tahu. Tahu? Ayo kita bernyanyi bersama-sama ya. Ayo berdiri, nak berdiri. Yuk. Nah, sudah ya? Nah, sekarang kita lanjut belajar masih di tema 3. Ya, subtema 1. Bagaimana tubuh mengolah makanan. Ya, sebelum kita mulai sekarang, biar lebih semangat dulu ini. Kalau Ibu bilang semangat pagi, namanya iya. Yuk berdiri. Kalau Ibu bilang semangat pagi. Iya, sudah semangat sekali. Sudah semangat sekali ya. Nah, sekarang ayo keluarkan dulu bukunya, bahan ajarnya yang sudah Ibu bagikan. Ayo keluarkan dulu sekarang. Sudah? Sudah siap semua? Nah, apakah kamu selalu makan makanan sehat? Makan makanan sehat ya? Nah, tadi udah sarapan nak? Nah, sudah makan sarapan yang sehat? Iya, makan makanan sehat. 4 sehat, 5 sempurna. Nah, 5 sempurnanya itu apa? Iya, susu. Nah, susu itu dihasilkan oleh siapa? Sapi. Oleh sapi. Di lingkungan anak-anak ada
bisa menghasilkan susu? Betul. Good. Nah, sekarang kita pelajarin itu ya. Nah, Ibu punya video. Anak-anak coba perhatikan video di depan ya. Nah, sekarang kita nonton video. Kelihatan? Jadi kan? Halo teman-teman, tahukah kalian mengapa sapi disebut hewan ruminansia? Sapi disebut hewan ruminansia karena mengunyah kembali makanannya yang sebelumnya telah masuk pada organ pencernaannya. Hal ini terjadi karena sapi memiliki lambung yang terbagi menjadi 4 ruang, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan apomasum. Ketika sapi mengunyah dan menelan rumput semut penuh yang kemudian disebut dengan bolus, untuk pertama kalinya bolus ini akan memasuki rumen. Beberapa bolus juga memasuki retikulum. Di dalam rumen maupun retikulum terdapat mikroorganisme mutualistik yang bereproduksi cukup cepat, yaitu prokariota dan protista. Mikroorganisme ini bekerja mengolah bolus yang kaya selulosa tersebut dan menghasilkan produk sampingan, yaitu asam lemak. Sapi secara periodik mereproduksi dan mengunyah kembali bolus yang kemudian memecah serat menyebabkan makanan lebih mudah diolah. Sapi kemudian menelan kembali pemahan dan selanjutnya akan memasuki omasum, tempat air dihilangkan. Pemahan yang mengandung banyak sekali mikroorganisme tersebut akhirnya masuk ke apomasum untuk dicerna oleh enzim-enzim milik sapi itu sendiri. Pencernaan selanjutnya berlangsung di usus halus, usus besar, dan kemudian diekskresi melalui anus. Nah, sudah? Nah, itu tentang organ pencernaan. Iya, pada hewan ruminansia, yaitu sapi. Nah, organ pencernaan dan fungsinya pada hewan mamalia atau ruminansia. Kenapa disebut hewan ruminansia? Apa? Iya, karena memamah 2 kali. Nah, hewan ruminansia itu adalah apa? Kelompok hewan. Iya, yang hewan mamalia yang bisa memamah 2 kali, yang dikenal dengan memamah biak. Contohnya ada apa aja? Sapi. Siapa sapi? Lagi? Rusa. Domba lagi? Iya. Iya. Pada hewan ruminansia itu terdapat 4 bagian lambung dengan fungsinya yang spesifik. Ya. Coba. Kemudian, nah, bagian lambung hewan ruminansia. Bagian lambung hewan ruminansia yang pertama ada apa? Rumen. Apa itu rumen? Coba Intan. Ya, coba Intan. Apa itu rumen, Intan? Rumen adalah terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum atau perut jala. Nah, rumen itu disebut juga perut besar. Nah, pada bagian rumen itu terjadi pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Jadi di situ makanan itu dicerna dulu, kemudian hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Kemudian pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut. Jadi dia 2 kali memakan makanan tersebut. Masuk dulu dia ke rumen, kemudian keluar lagi. Ya, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Barulah setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum atau perut
anak-anak kembali menghadapi proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke masuk atau perut kita. Iya, di retikulum atau perut jala itu makanan kembali mengalami proses fermentasi. Jadi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa di bagian perut ini, jadi terjadi proses absorpsi atau penyaringan. Ya, benda-benda yang masuk bersama makanan sehingga tidak akan masuk ke perut kita atau omasum. Nah, kalau omasum itu apa? Coba Indra. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan masuk ke abomasum. Ya, itu ya. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Jadi selanjutnya makanan masuk ke obomasum. Nah, sekarang abomasum. Perut masam. Apa itu perut masam? Coba. Yuni? Bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan bakteri yang dihasilkan oleh abomasum. Iya. Di bagian perut inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Ya, jadi di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Nah, ini dia 4 lambung hewan ruminansia beserta fungsinya. Sudah? Sudah paham? Sudah. Nah, biar lebih semangat, coba sekarang kita lakukan tepuk semangat dulu. Nah, yuk tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Iya, jadi semangat sekali ya tepuk semangatnya. Udah. Selanjutnya, nah, ini setelah melewati seluruh proses pencernaan makanan di dalam abomasum, makanan bergerak menuju usus halus. Ya, di lambung terakhir tadi itu. Nah, panjang usus halus seekor sapi dewasa dapat mencapai 40 meter. Ya, di dalam usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Selanjutnya, sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Nah, selain itu, proses pencernaan hewan ruminansia juga berbeda dari hewan lain karena makanan dikunyah di mulut sebanyak 2 kali. Urutan prosesnya berarti pencernaan hewan ruminansia dari mulut, kerongkongan, rumen, mulut, retikulum, omasum, abomasum, usus halus hanus. Berarti dia masuk ke rumen dulu. Habis dikunyah di mulut, masuk ke kerongkongan, masuk dia ke rumen. Setelah dari rumen kembali lagi ke mulut, dikunyah lagi. Baru dia masuk ke retikulum, omasum, abomasum, usus halus dan anus. Dah? Nah, itu dia hewan ruminansia. Sekarang untuk membuat suatu proyek poster hewan ruminansia, salah satunya adalah sapi. Sekarang kita akan membuat poster tentang hewan ruminansia sapi. Berarti sekarang kita akan mengerjakan LKPD. Kita akan membentuk sebuah kelompok. Nah, gimana cara undi? Iya, kita undi ya. Oke, sekarang ibu undi untuk kelompoknya. Oke, sekarang anak-anak akan mengerjakan LKPD. Nah, mengerjakan LKPD secara berkelompok.
Ade sama mejanya Komi. Ya, membentuk dua kelompok. Sudah? Ibu. Nah, nanti ini langkah kegiatan. Jadi anak-anak nanti dalam mengerjakan LKPD-nya, membuat proyeknya, gambarlah hewan sapi seperti ini di buku gambar. Sudah? Kemudian buatlah gambar semenarik mungkin. Kemudian lengkapi gambar tersebut dengan hal-hal berikut. Memberi nama setiap organ pencernaan. Nah, kan ada organ pencernaannya di sana. Kasih nama, yang mana rumennya, ya. Kemudian memberi tanda panah, gunakan warna merah untuk menggambarkan perjalanan makanan pada sistem pencernaan sapi. Jadi nanti anak-anak buat dari mana dulu sistem pencernaannya. Oke. Kemudian warnai gambarmu semenarik mungkin dan lengkapi kesimpulan dengan menuliskan mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Ya. Nah, untuk itu sekarang anak-anak duduknya per kelompok. Ayo, sekarang bentuk kelompok dulu per kelompok. Ya. Kelompok satu di sini aja, di bangkunya Intan sama Eno. Kita ngajak proyek. Oke, anak-anak sudah duduk berkelompok? Sudah. Kalau sudah, sekarang Ibu bagikan LKPD-nya. Anak-anak lanjut membuat proyeknya, ya. Nih, Ibu bagikan LKPD-nya. Ya, ini buku gambar pakai menggambarnya, ya. Dapat belum dapat ini? Udah semua dapat? Udah? Buku gambarnya udah semua dapat? Belum? Sebentar. Nih, dah. Nah. Ini KPD-nya. Ya, apa? Ya. Sudah ya? Sudah? Halo? Sudah dengar Ibu? Nah, sekarang anak-anak mulai membuat proyeknya, ya, sesuai dengan langkah kegiatan di papan. Nah, untuk membuat proyeknya, anak-anak cuma mendapatkan waktu 20 menit. Ya, jadi buat proyek sebaik mungkin. Ya, gambarnya sebaik mungkin. Ayo silakan. Ada yang ditanya? Tidak? Nanti kalau ada yang ditanya boleh tanya sama Bu Guru ya. Sekarang silakan. Ayo. Mulai membuat proyeknya. Gambar sapinya semenarik mungkin. Nah. Ini juga, ini ada bangku anak, duduk. Jangan gitu pakai bangku. Ya. Nah, sudah tak? Ada yang tanya nih? Ini makan bagus nih. Ya, itu yang gambar. Tapi di sini warna nih nanti ininya. Ya, udah. Ya.
Sudah. Bukan, komik kita buat kepalanya itu baru. Buat nama-nama tuh.
Oke, waktunya sudah habis. Anak-anak sudah selesai? Sudah. Ya, berarti sekarang waktunya untuk presentasi. Nah, sebelum presentasi, Ibu punya tebak-tebakan dulu. Speaking tebak-tebakan. Nah, coba lihat kita di depan, Nak. Nah, nama penyakit pencernaan kalau sesuai gambar ini. Apa ini? Adik, kakinya. Nah, gitu. Ini apa ini? Berarti nama penyakitnya? Lambung. Coba kalau ini apa nih? Nah, nama kota yang ada di Indonesia. Lampung. Ini Lampung. Tambah am jadi Lampung. Kita di mana dapat Bandung? Ya? Nah, sekarang kita presentasi. Nah, dari kelompok 1 dulu. Ayo, maju kelompok 1 semua. Coba gini komik tutup proyektornya dulu nak, biar nggak ini semuanya. Enggak, kalian mau pakai buku. Nah, sudah? Nah, kalau temannya presentasi, berarti kelompok lain menyimak. Ayo, siapa yang mau mewakili presentasi? Intan? Ya. Coba Intan sekarang presentasikan. Halo teman-teman, sekarang saya akan presentasi tentang pencernaan hewan ruminansia, yaitu sapi. Nah, ya coba dengerin dulu penjelasannya Intan. Dari mulut ke tenggorokan ke rumen, dari rumen ke mulut lagi, dari mulut ke tenggorokan berikutnya terus ke retikulum.
Ya, terus Detik hulu langsung ke abo masuk. kemudian Oma masuk. Habis ke oma masuk ke abo masuk. kemudian habis dari abo masuk, Ke usus halus. kemudian Ke anus. ke anus. Nah, itu yang dipresentasikan kelompok 1. Jadi makanannya dia tuh masuk ke mulut dulu, ke kerongkongan, kemudian kemana? Perjalanannya ke Anus. habis dari makan dulu masuk ke rumen. Setelah di rumen, iya balik lagi. Dia akan memamah dua kali. Berarti balik lagi dia ke mulut, dikunyah lagi. Baru dia masuk ke retikulum, kemudian Ke abo masuk. ke abo masuk lagi, kemudian Ke usus halus. ke omasum dulu, baru ke abo masum, ke usus halus dan ke anus. Nah, karena kelompok 1 sudah melakukan presentasi, kita kasih tepuk jempol. Ayo coba kasih tepuk jempol. Tepuk jempol. Kasih jempol. Sekali lagi. Jempol. Ya, ayo duduk. Tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Ayo sekarang kelompok 2. Ayo kelompok 2 maju sekarang. Siapa yang mau presentasikan? Ade, ya Ade. Nah, coba kelompok 1 sekarang yang menyimak ya. Coba Ade presentasikan. Harap ke depannya biar teman-temannya lihat. Nah, Halo teman-teman, kita Ya. akan pelajari pencernaan tentang hewan ruminansian yaitu sapi. ya. Ke mulut, ke kerongkongan, Kemudian rumen, ke mulut lagi, kerongkongan, retikulum, omasum, abo masum, usus halus, dan anus. iya. Apakah sama yang presentasikan kelompok 2? Sama. Nah, sama dari mulut, kemudian masuk ke kerongkongan, kemudian ke rumen, habis di rumen balik lagi ke mulut, dikunyah lagi, kemudian ke kerongkongan, lalu retikulum. Setelah di retikulum, omasum, kemudian abo masum, usus halus dan anus. Oke, kelompok 2 sudah presentasi. Sekarang kita kasih tepuk hebat. Ayo, kasih tepuk hebat. Tepuk hebat. Aku hebat. Aku hebat. Semua hebat. Ayo, kasih tepuk tangan dulu buat kelompok 2 ya. Nah, sudah ya. Berarti kesimpulannya hewan ruminansia khususnya sapi itu pertama dia makan dulu, makan rumput masuk lewat
Ya buat YouTube, oke? Gajah, 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 gajah. Gajah? Besar gimana besar tangannya? Maju. Ya, maju. Ayo, maju. Ya, sekarang lagi kita mulai cari pasangannya Indra. Gajah, 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 semut. Iya. Gimana? Dapat apa enggak nih? Maju, ayo. Sudah? Nah, kita sudah dapat pasangan ini. Sekarang kita apain? Sudah apa? Ya, ayo hadap-hadapan. Nah, hukumannya, oke, hukuman. Ibu kasih Indra hitam, Juni hijau. Ini tangan dua. Nah, kalau ibu bilang hitam, berarti Indra harus tepuk tangannya Juni harus menghindar. Kalau ibu bilang hijau, berarti Juni yang tepuk, Indra yang menghindar. Oke, siap? Hitam. Ya, nggak dapet. Hitam. Hijau. Berarti benar Juni, silakan duduk. Berarti yang dihukum tinggal Indra. Kita apain Indra? Iya, Indra harus mengikuti, menunjuk, menyentuh bagian yang ibu suruh. Oke? Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Ulang, mana lutut kaki? Ulang. Kepala, pundak, lutut, kaki, mata, hidung, pipi, ya udah, ayo kasih tepuk tangan dulu buat Indra ya. Sudah ekspresinya sudah? Masih semangat ini? Nah, kalau masih, dari pagi kita sudah belajar banyak hal. Kira-kira kesimpulan pembelajaran kita hari ini apa? Kita sudah belajar tentang apa? Iya, kita belajar tentang hewan ruminansia. Apa itu hewan ruminansia? Ya, hewan ruminansia adalah hewan yang memamah dua kali. Nah, di dalam hewan ruminansia mempunyai 4 lambung dia. Apa aja namanya itu? Ya, 4 itu ya. Berarti dia mempunyai 4 lambung. Oke? Nah, itu yang sudah kita pelajari hari ini. Ada yang ditanya? Ada yang bertanya? Tidak. Nah, kalau tidak, seperti biasa, sesuai kesepakatan kita, di akhir pembelajaran kita akan mengadakan Iya, tes evaluasi. Apa fungsinya? Adik, tes evaluasi? Untuk apa? Untuk mengukur seberapa anak paham dengan materi yang sudah kita pelajari. Oke, untuk menjawab tes evaluasi, anak-anak kembali ke bangkunya semula sekarang. Ayo, kembali. Sudah duduk di bangkunya masing-masing? Nah, sekarang yang ada di atas meja cuma 1 lembar kertas jawaban. Selain itu dimasukkan bukunya yang lain di
Ada sih. Ya, ayo. Tulis dulu identitasnya. Kemudian nomor absen. Baru dibaca baik-baik dulu soalnya. Waktu anak-anak mengerjakan cuma 10 menit ya. Ya, nak kerjakan dulu. Nah, absen. Nama sama absen. Di sini. Nah, Kamu. nah. Waktunya 6 menit lagi ya. Sudah, Bu. Ya, yang sudah periksa lagi. Yang belum kerjakan dulu ya. Kamu sudah? Oh, kerjakan sendiri. Jangan berdiskusi. Ya, ya. Ya. Baca kembali soalnya ya. Sudah, Bu. Ya. Yang sudah baca lagi soalnya. Pastikan jawaban anak-anak benar-benar yakin sama jawabannya. Yang belum dibuat dulu ya.
Nah, sudah. Ampun, Bu. Udah? Baca lagi yang benar jawabannya. Biar yakin benar tuh. Waktunya 2 menit lagi ya. Sudah, Nak? Sudah ya. Sekarang waktunya sudah habis. Anak-anak kumpulkan ke depan dulu hasilnya. Ayo, kumpulkan ke depan. Gini, kumpulkan ke depan. Arya, kumpulkan ke depan. Ya, kumpulkan ke depan. Ya, terus sini. Ya, kumpulkan sini Arya. Oh, gini. Eno, kumpulkan. Ya, kumpulkan. Oke. Sudah? Nah, sekarang kita bahas ya. Dari nomor 1. Dari Intan. Ayo Intan, coba baca dulu soalnya nomor 1. Perhatikan gambar-gambar makanan berikut ini. Foto makanan yang bukan makanan sehat adalah A. 1, 2, dan 3. Yang bukan makanan sehat apa? Kentang, Nah, yang jawabannya apa? 4, 5, 6. 4, 5, dan 6. Benar itu, Nak? Benar itu jawabannya? Benar. Iya. Ayo yang nomor 2, Adik. Dari hasil analisis jenis serta sistem pencernaan pada hewan dan manusia yang benar adalah A. Mulut, esofagus, rumen, retikulum, mulut, masuk, masuk. Ya, yang benar yang mana jawabannya? A. Ya? A. Berarti dari mulut. Kemudian Esofagus, esofagus lagi, rumen, rumen, retikulum, retikulum, mulut, mulut lagi, masuk, masuk, masuk. kabel masuk. Iya. Yang nomor 3. Oh, Juni. Pencernaan dibedakan menjadi 2 proses, yaitu pencernaan alami dan mekanik. Pencernaan mekanik adalah proses pengambilan dan makanan menjadi halus berdasarkan analisismu. Jelasin, Nek. Sistem pencernaan hewan kinesis organ tubuh pada sapi dan digunakan dalam proses pencernaan mekanik adalah A. Gigi dan lidah. Jawabannya apa? D. Apa? D. Iya, D. Masuk dan rumen. Oke, nomor berapa sekarang? Ya, Indra nomor 4. Pencernaan kimiawi adalah pencernaan makanan yang melibatkan senyawa kimia merupakan enzim-enzim pencernaan berdasarkan algoritma terhadap sistem pencernaan hewan ruminisia organ tubuh pada sapi yang digunakan dalam proses pencernaan mekanik adalah A. Gigi dan lidah, B. Gigi dan usus, C. rumen dan esophagus, D. Jawabannya? Masuk dan abu D. D. Iya. Masuk dan aku masuk. Oke, sudah semua ya? Nah, itu sudah kita bahas tentang hasil evaluasi tadi. Kira-kira siapa yang benar semua? Ade, Indra, siapa lagi benar semua? Komi, Tujuni. Yang salah satu siapa? Ya, Agus, Okta, Intan salah satu ya. Nah, berarti yang sudah benar semua harus dipertahankan lagi. Ya, apakah harus
berjalan dengan doa, kita akhiri dengan doa. Sekarang ibu minta tolong sama Koming deh, Koming. Pimpin teman-temannya berdoa. Ayo, sini. Nah, pimpin temannya berdoa. Mengakhiri. Ya, makasih Ming ya. Ya, silakan duduk.